Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nazili Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview film yaitu yang berjudul The Mighty yang dirilis pada tahun 1998. Film ini sangatlah inspiratif. Film ini juga memberikan banyak motivasi buat kita, yang mana kita mungkin memiliki kekurangan, memiliki masa lalu yang buruk. Itu dapat menjadikan langkah awal atau pijakan awal untuk kita bisa menjadi yang lebih baik, bisa menjadi yang bermanfaat untuk yang lain. Seperti yang diceritakan dalam film ini, di sini menceritakan seorang Max, dan ini banyak sekali ya tokoh-tokoh yang bisa kita ambil sebenarnya. Tapi yang paling berkesan atau yang paling tokoh utama di sini ada Max dan Kevin, ya teman-teman. Max ini ya diceritakan di sini ya seorang yang pendiam, yang yang memiliki masa lalu yang buruk karena dia dulu menjadi saksi ketika dia melihat sendiri kejadian seorang ayahnya membunuh ibunya sendiri, dan dia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, dan itu membuat trauma dia di masa yang akan datang. Kemudian ada Kevin yang memiliki fisik yang cacat di sini, tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kemudian ada ibunya Kevin yang sabar, yang mau merawat Kevin semenjak ditinggal oleh ayahnya, yang mau memberi motivasi buat Kevin untuk selalu semangat, untuk selalu belajar. Dan ada kakek neneknya Max yang mau merawat Max dengan baik juga, dan memberikan kehidupan yang layak buat Max, dan menjaga Max dari kecil ketika ayahnya masuk penjara dan ibunya meninggal. Dan ini adalah salah satu klop yang luar biasa dari tokoh-tokoh yang ada pada film ini. Banyak lagi juga ada tokoh-tokoh antagonis seperti teman-temannya yang jahat-jahat itu kan, itu kelompok antagonis, dan itu juga melengkapi film ini dan memberikan kesan yang luar biasa. Yang pertama yang mungkin menurut saya yang luar biasa di sini adalah seorang Kevin, ya, dimana Kevin inilah yang membuat hidup Max itu berubah total. Kemudian Kevin ini pula yang memberikan banyak motivasi kepada Max. Ya, di sini dalam film ini kalau kita melihat dari sisi psikologinya, mungkin banyak sekali mengembangkan tentang teori psikoanalisa ya teman-teman. Di sini adalah mungkin poin-poin yang bisa kita ambil. Pertama, pengaruh seorang yang cerdas, ya, seperti yang cerdas ini maksudnya pengaruh seorang Kevin terhadap Max, terhadap orang yang biasa, terhadap orang yang kurang, yang seperti Max ini, itu sangat berpengaruh. Kemudian seseorang yang memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, itu pasti akan memiliki kelebihan. Disinilah terletak keadilan Tuhan. Justru kekurangan itu membuat suatu keistimewaan bagi seseorang. Jadi seseorang yang cacat itu bisa menjadi motivator yang luar biasa, yang hebat. Banyak sekali scene yang mana di sini menceritakan atau memperlihatkan bagaimana Kevin itu memberikan motivasi terhadap Max dan membuat perubahan hidup terhadap Max. Pertama, mungkin kita bisa melihat dalam scene ketika Max disuruh belajar untuk membaca. Di sini kan yang menjadi guru Kevin, ya. Max bilang dia tidak bisa membaca, tetapi Kevin memberikan motivasi di situ. Kevin berbicara bahwasanya setiap kata adalah gambar pada suatu gambaran tersebut, suatu kata-kata tersebut adalah gambaran, ya. Kita Max di sini disuruh berimajinasi oleh Kevin. Jadi di sini terdapat teori psikoanalisa yang mana di sini imajinasi itu muncul, imajinasi itu diperlukan untuk merubah alam bawah sadar. Saat kita berimajinasi, maka alam bawah sadar kita juga ikut terbentuk dan membuat suatu perbuatan yang membuat perbuatan kita berubah, atau membuat dampak terhadap perbuatan kita. Contoh saja ketika
imajinasi itu terbentuk ketika Max dan Kevin ini melawan teman-teman yang jahat itu. Di sini Max dan Kevin itu berimajinasi sebagai seorang kesatria. Nah, untuk menolong dan segala macam itu. Makanya imajinasi itu kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar, dan kemudian secara tidak langsung mereka juga mempraktekkan bagaimana sih seorang kesatria itu mengalahkan musuhnya. Nah, ada juga scene dimana ketika ada seorang wanita yang dilecehkan atau diganggu oleh seorang pria pada suatu toko. Di situ juga alam bawah sadar mereka tergerak karena mereka berimajinasi sebagai seorang satria, maka mereka juga melakukan perbuatan yang untuk menolong wanita tersebut. Jadi di sini peran psikoanalisa sangat terlihat ya teman-teman. Kemudian ada behavior juga, dimana di sini pembiasaan atau stimulus yang diberikan oleh Kevin kepada Max itu membuat respon Max juga menjadi berubah. Dimana Max-nya dulu seorang pendiam, seorang yang penakut, bisa dibilang seperti itu karena dia mempunyai masa lalu yang buruk. Tetapi Max di sini mencoba menyadarkan bahwasanya kamu itu bukanlah seseorang yang siapa yang kamu dilahirkan oleh siapa, tapi kamu itu adalah kesatria yang dilihat dari perbuatannya. Di sini ada kata-kata tidak peduli siapa kau dari lahir, tidak peduli siapa kau dari ayahmu. Dia pun mempunyai ayah, Kevin pun mempunyai ayah yang meninggalkan dia ketika dia cacat ya. Di sini seperti yang diceritakan pada scene ini, Kevin ditinggalkan sama ayahnya ketika dia cacat. Kemudian tapi Kevin tidak peduli dengan hal itu. Maksudnya di sini kita tidak peduli kita mempunyai kekurangan apapun itu, tidak peduli kita mempunyai background apapun itu, tetapi apa sih perbuatan kita yang akan membuktikan bahwasanya kita ini seorang yang baik, seorang yang bermanfaat pula, dan seseorang yang memiliki potensi juga untuk melakukan hal-hal lain yang bermanfaat dan hal-hal yang membuat orang lain juga merasa senang terhadap kita. Nah, di sini Max pun mulai berpikir ketika Max di situ ada scene ketika Max merasa bahwasanya dia tidak berguna, dia telah berbuat sesuatu pun tidak berguna, tetap saja dia dihina, tetap saja dia dilihat masa lalunya yang dimana ayahnya seorang pembunuh. Itu terus diungkit-ungkit oleh orang di sekitarnya. Tetapi di sini Kevin mencoba untuk memberikan motivasi terus kepada Max agar Max bisa melihat dirinya itu siapa gitu loh. Dirinya itu seseorang yang bermanfaat juga. Nah, di sini juga ada peran humanistik, ada peran gestalt di dalamnya. Maksudnya kita tuh tidak gestalt di sini, kita tidak melihat pada satu arah saja. Kita tidak melihat pada satu sisi saja, pada satu sudut pandang saja, tetapi kita melihat dari berbagai sudut pandang. Kita tidak melihat masa lalunya Max yang mana ayahnya seorang pembunuh, tapi kita melihat masa sekarang dan masa depan. Nah, di situ ada peran gestalt di sini, melihat bahwasanya perbuatan yang sekarang itu menentukan gitu loh. Perbuatan sekarang itu menentukan siapa dirinya, bukan malah masa lalunya yang buruk diungkit-ungkit kembali. Di situ adalah peran gestalt. Dan disinilah si Max merasa sangat kehilangan ketika Kevin meninggal, karena seorang Kevin ini adalah sosok motivator bagi Max dan seorang teman yang mengerti Max, gimana Max ketika dulu seorang yang terpuruk, seorang yang tidak dikenal oleh banyak orang, tapi Kevin di sini hadir, memberikan motivasi, memberikan semangat dari tubuhnya yang mungkin cacat tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Disinilah Max terbentuk oleh Kevin. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, pergaulan itu membuat kita dua ya. Pergaulan itu bisa berdampak dua, bisa menjadi dampak positif, bisa menjadi dampak negatif, tergantung kita memilih siapa teman kita. Maka kita harus pintar memilih teman yang baik, memilih teman untuk menjadi pengaruh buat kita, menjadi stimulus buat kita menjadi untuk yang lebih baik. Disitulah yang bisa kita ambil dari film ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari film ini, dari film The Mighty. Semoga bermanfaat dan semoga film ini menjadikan kita motivasi untuk lebih baik lagi. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.